Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semuanya dalam keadaan beriman, berislam, dalam keadaan tentram, damai. Ini semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat penciptaan manusia, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Allah sendiri berfirman, wallahu yuridu ayyukhaffifakum wa khuliqal insanu dhaif. Kita kasih garis bawah wa khuliqal insanu dhaif, bahwa manusia itu sesungguhnya itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah. Dengan kata lain, manusia itu makhluk yang lemah, bukan makhluk yang kuat. Dilihat dari fisiknya tidak bisa melebihi kekuatan gajah. Dilihat dari segi fisiknya tidak gede seperti kuda, seperti gajah, ya. Kecil, krempeng manusia. Dilihat dari segi umurnya, ya, tidak melebihi daripada umur gunung, ya, yang ratusan tahun. Umur daripada tumbuh-tumbuhan tertentu yang sampai sekian tahun gitu. Jadi manusia itu secara fisik adalah lemah. Lebih dari semua itu, manusia banyak sekali tantangannya. Jadi tantangan-tantangan manusia itu dari dirinya sendiri, ya, itu ada, ya, berupa hawa nafsu, seton, gitu kan. Itu kalau seton dan hawa nafsu itu berkolaborasi, mereka menyerang kita, wah, kita sudah luar biasa itu, ya. Belum tantangan-tantangan yang lain, ya, dari makhluk-makhluk yang jahat lainnya, baik itu berupa jin, berupa manusia, sehingga manusia terkadang merasa was-was, merasa takut ada sesuatu yang akan membelenggu dirinya sendiri. Itu wajar sekali, ya. Oleh karena itu, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa lemah, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia
senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Nah ini yang penting ya. Kalau orang-orang dahulu yang belum kenal agama, bahkan ada orang yang sudah kenal mambu-mambu agama pun sering tertipu ya. Mereka membutuhkan perlindungan, tapi siapa yang melindungi? Bagaimana cara berlindung diri? Ada orang-orang tertentu yang meminta perlindungan bukan kepada Allah ya, kepada jin ya, dengan mengucapkan mantra-mantra tertentu, bahkan menggunakan kekuatan-kekuatan tertentu ya. Ada yang menggunakan jimat ya, menggunakan keris, bahkan ada yang menggunakan kayak tulisan Arab itu ya, ya tidak bisa dibaca itu raja ya, tidak bisa dibaca itu tulisan Arab, walik-walik dan seterusnya. Dia dibawa kemana-mana, katanya dengan membawa itu maka dirinya nanti menjadi kuat ya. Kalau ada yang ganggu, maka dia akan membantu membelanya, sehingga seandainya dia kemana-mana merasa tenang. Jadi orang yang merasa tenang dengan selain Allah ya, dengan makhluk ya, dia merasa tenang, dan jaminan makhluk itu adalah suatu kesyirikan yang besar ya. Orang tidak tahu ya kalau dia syirik, karena secara zahir mungkin tidak menyembah batu, tidak menyembah patung, sering ke masjid misalnya gitu ya. Tapi ketika dia merasa tenang dengan makhluk ya, berlindung kepada makhluk, sesungguhnya dia telah melakukan syirik yang besar, syirik yang kafir. Oh, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu meminta perlindungan itu adalah merupakan sesuatu yang penting, karena makhluk itu lemah. Cuman bagaimana cara meminta perlindungan, kepada siapa kita berlindung, itu yang menjadi sangat penting untuk kita paham. Allah sendiri telah memberikan fasilitas kepada manusia. Bagaimana cara manusia itu berlindung, meminta perlindungan. Maka diturunkan khusus surat perlindungan. Ini surat ini menjadi jimat ya. Bahkan ada 2 surat dalam Al-Quran yang selalu berjejer ya, yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai surat perlindungan ya. Al-Mu'azzatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ini terkait dengan Asmaul Husna ya, terkait dengan bagaimana kita yakin kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi, yang maha menolong, yang maha menjaga, yang maha memelihara. Jadi tanpa kita yakin kepada Allah yang maha memelihara, Rabb, yang maha menjaga, Hafiz ya, yang melindungi kita, maka sulit orang akan berlindung kepada Allah. Karena dalam pikirannya mungkin lebih yakin kepada jin yang melindungi. Nah, hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu surat ini ya diawali dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu semua, aku berlindung kepada Rabb ya, yang menciptakan waktu subuh. Sebenarnya waktu subuh ini kenapa al-falak yang sesungguhnya falak itu artinya itu terpisah gitu ya.
kok dikatakan waktu subuh. Biasanya kita itu bangun tidur ya menjelang subuh. Subuh itu adalah memisahkan antara siang dan malam, antara kegelapan dan terang ya. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia ya akan bahayanya daripada makhluk ya. Jadi Allah itu menciptakan apa yang disebut makhluk. Dalam bahasa Al-Falaq itu ma khalaq. Ma itu apa, yang khalaq itu Allah telah menciptakan. Jadi selain Allah itu adalah yang diciptakan. Jadi dalam Al-Islam ada istilah bahwa ghairillah ya atau siwa'ullahil makhluk. Selain Allah itu adalah makhluk. Ini yang menduduki ma khalaq ya, apa yang ia telah cipta. Jadi penciptaan Allah itu ada yang diberikan oleh Allah manfaat, ada yang diberikan oleh Allah mudarat. Manfaat dan mudarat itu adalah kekuatan Allah yang memberikan kepada makhluk. Jadi makhluk itu tidak punya sifat sendiri. Allah yang memberikan sifat kepada makhluk. Apakah itu bermanfaat, mudarat, mencelakakan atau tidak. Nah, dalam hal ini kita disuruh ya untuk berlindung pada makhluk. Karena makhluk ya itu ternyata banyak yang Allah ciptakan untuk menjadi fitnah bagi makhluk yang lain. Menjadi fitnah bagi makhluk yang lain, bisa mencelakakan ya, atau memberikan mudarat yang Allah ciptakan seperti itu. Maka sengaja Allah yang menciptakan, Allah yang mensifati, maka Allah juga zat yang kita mintai perlindungan daripada sifat-sifat jahat makhluk. Jadi makhluk itu termasuk diri kita sendiri ya. Dan jumlah makhluk itu sangat banyak. Ini maka cukup dengan satu kata, aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menciptakan makhluk. Gitu ya. Lalu diperinci ya, apa sih sebenarnya makhluk-makhluk Allah yang menjadi katakanlah menjadi tantangan bagi manusia yang bisa mencelakakan manusia ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan daripada makhluk tadi yang Allah ciptakan. Karena makhluk itu bisa memberi manfaat dan mudarat, bisa berbuat jahat dan berbuat baik. Kita berlindung dari kejahatan makhluk tadi. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam bila gelap gulita. Orang biasanya kalau berjalan di malam hari berbeda rasanya kalau berjalan dengan berjalan di siang hari. Ada was-was, jangan-jangan ada begal, jangan-jangan ada nini towok gitu. Kalau orang-orang yang berpikir macam-macam kan jangan-jangannya banyak kan gitu. Nini towok itu dari jin ya, menyerupai manusia, menggoda manusia kan bisa aja. Kemudian malah kepada manusia sendiri ya, yang berlindung di petang-petang mau ngerampok kan, itu di malam hari biasanya terjadi banyak kejahatan. Itu kita berlindung dengan surat perlindungan tadi. Inilah yang mantra-mantra kita sebenarnya ya, ayat Al-Quran yang kita baca itu doa-doa kita, doa dari ayat Al-Quran yang ampuh gitu kan. Ini jimatnya kita adalah Al-Quran, dibaca ini ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah hebatnya ya, wa min syarrin naffasati fil uqad
yaitu dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Sebenarnya kalau wanita-wanita itu sihirnya ada dua ya. Kalau dulu sihir di zaman Nabi betul-betul nyihir ya, menggunakan alat-alat tertentu ya. Rambut dikasih apa gitu. Kemudian sekarang juga kalau orang belajar ilmu hitam itu ada seperti itu ya, diminta gambarnya, diminta apanya gitu. Bahkan ada orang-orang tertentu menyihir begitu. Dia minta syaratnya apa? Katanya fotonya bawa sini, tanggal lahirnya, terus kasih apa gitu ya. Nah itu bisa nyihir lewat itu. Tapi yang tak kalah hebatnya menyihir dari tubuhnya ya kan. Zaman sekarang itu sihir wanita itu adalah sihir feminim ya. Seorang kiai diiming-imingi mobil mungkin kurang tertarik ya. Diiming-imingi jabatan kurang tertarik. Tapi begitu diiming-imingi wanita, ngelihat itu sudah lemes itu. Kena sihir ya. Itu namanya sihir ainun ya. Sihir mata ya. Ya karena dari mata turun ke hati itu. Bahkan hatinya jadi buta ya kan. Ini berbahaya. Sihir-sihir ainun ya, sihir-sihir mata telah bergentayangan di depan kita ya. Bahkan tidak hanya di depan kita, di saku kita ya. Tergantung dari bagaimana cara kita memanfaatkan ini. HP ini bisa menjadi alat sihirnya iblis ya. Sehingga banyak manusia yang melakukan kejahatan melalui HP. Bukan zina langsung, tapi zina bil HP gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam diri manusia. Kalau manusia tidak butuh perlindungan Allah dan tidak meminta perlindungan kepada Allah, makanya itu menjadi surat yang sangat penting. Kemudian setelah itu juga tidak kalah pentingnya ya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan daripada kedengkian, hasad. Kejahatan orang ketika hasad. Apa itu dengki? Apa itu hasad? Hasad itu adalah apabila Anda mendapatkan kenikmatan, orang itu menjadi marah gitu ya. Jadi tidak suka melihat orang lain bahagia. Nah, itu hasad. Dan sebaliknya, apabila Anda sedang mengalami kesusahan, maka dia akan berbahagia. Nah, itu yang ketiga, ciri-ciri hasad itu adalah dia berusaha sekuat tenaga agar kebahagiaan, kesenangan yang ada dalam orang lain itu hilang, sirna. Ya, jadi tiga ini ciri-cirinya hasad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sifat-sifat itu mengembara dalam diri manusia. Tetangganya beli mobil baru, wah sudah mulai kasak-kusuk. Mas, kalian tetangganya punya mobil baru. Kita masa enggak? Dia duit dari mana, Mas? Ada macam-macam ya. Nah, ini penyakit-penyakit hasad yang bisa tumbuh subur dalam diri manusia. Ya. Lalu ngomong ke sana kemari, ya, menyebar daripada hoak dan seterusnya. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Supaya kita itu terlindungi dari berbagai macam fitnah ya yang sangat keji,
dari makhluk yang berkentayangan di hati kita, di mata kita, ya, dalam pikiran kita. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat ini, ya, bahkan setelah sholat, ya, setelah habis sholat, ya. Nah, itu ya, sebelum tidur, setelah tidur, ya, ketika akan meruqyah itu dibaca, berarti setiap saat, ya, setiap ini ayat-ayat ini apa namanya, surat Al-Mu'awwidhatain, ya, surat perlindungan, dibaca terus. Karena apa? Karena pertama tadi kita ini makhluk yang lemah, yang kedua banyak sekali fitnah, ya, ujian, tantangan yang menyerang kita dari segala penjuru, ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu rahasianya, yang lebih tahu bahayanya. Kita tinggal manut aja sama Allah agar membaca surat-surat ini, ya. Setiap saat habis sholat, ya, setiap mau tidur, ya. Kalau kita mau tidur membaca 3 qul, ya. Coba rasakan bedanya kalau tidak membaca 3 qul ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Itu sangat berbeda rasanya. Kita setelah wudu kemudian kita membaca 3 qul ini, ya, sambil kita resapi, ya, maka insya Allah tidurnya kita tidak digoda oleh macam-macam. Kan banyak orang tidur itu digoda oleh macam-macam, ya. Digoda oleh jin, ya, jerit-jerit pada saat tidur, digoda dengan adanya mimpi-mimpi buruk, ya kan, digoda dengan macam-macam lah, tidurnya juga nggak nyaman, ya, kalau udah digoda. Tapi kalau ayat ini dibaca sebelum tidur, insya Allah tidur kita akan barokah. Tidur barokah itu yang bagaimana? Tidur barokah itu waktunya tidak terlalu lama, cukup saja, tapi sudah fresh kembali, ya. Nggak kayak digebuki gitu, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, hanya itu mungkin apa yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ini pagi yang cerah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tubuh yang fresh, suasana hati yang nyaman, ya, karena kita berada di masjid dan sudah membaca 3 qul, ya.